Pejabat tinggi Amerika Serikat dan China gelar negosiasi dagang lanjutan di Madrid. Indeks keyakinan konsumen periode Agustus 2025 menyentuh titik terendah dalam 3 tahun terakhir. Simak pembicaraan seputar market hari ini bersama Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamology. Selamat pagi Ocha. Halo, selamat pagi Wiki, apa kabar? Kabar baik, hari Senin ini ya lalu lintas padat lah ya. Kalau kita ngomongin soal lalu lintas Jakarta kayak there is nothing new gitu. Setiap hari ya padat aja gitu. Tapi rasanya kalau memang pada saat masuk hari Senin rasanya memang lebih padat, itu kenapa ya? Padahal orang yang masuk itu ya sama-sama aja gitu ya. Bener juga ya, di awal itu gak ada WFH kali ya, semuanya Kayaknya masuk. semuanya masuk dan ini juga kalau ngomongin soal semangat untuk bisa masuk lebih pagi, kan biasanya weekend itu dilakukan untuk atau dihabiskan untuk berkontemplasi gitu ya. Kalau misalnya minggu kemarin ada telat-telatnya, minggu depan dimulai dari hari Senin, berangkatnya lebih pagi. Jadi kayak semua orang berpikirnya kayak gitu ya kali ya. Bener, ya biasanya paling macet itu Senin pagi dan juga Jumat sore. Jumat sore semua orang main. Iya, kayaknya gitu ya. Oke pemirsa, semoga kabar semangat, kabar siap siaga pada pagi hari ini karena kayaknya IHSG juga akan cukup banyak sentimen positif ya. Kita akan bahas nanti ya di sesi dialog akan seperti apa kelanjutannya. Yang jelas selama 60 menit ke depan kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan juga pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalin Cu, pemirsa, inilah Market Buzz. Kita awali Market Buzz di hari Senin yang ceria ini dengan informasi dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Agustus 2025 yang menyentuh titik terendah dalam 3 tahun terakhir menjadi sinyal bahaya bagi perekonomian Indonesia. Iya, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat menyebut penurunan ini sebagai alarm kebakaran yang mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat. Dikatakan Ahmad, bagi ekonomi yang 54% PDB-nya ditopang konsumsi rumah tangga, penurunan IKK adalah alarm kebakaran. Semakin lama dibiarkan, semakin besar potensi kerusakan. Oke, baik, ini menurut ekonom ya, terkait dengan indeks keyakinan konsumen yang turun jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel. Mengomentari berita yang satu ini, pemirsa, kita lihat komentar ada ini. Komentar dari Ananedo ya, solusinya turunkan PPN di bawah 10%. Oke, tapi ada bersiko fiskal ya terkait dengan pendapatan negara dari sektor pajak. Ada Putra Sulung, daya beli offline apa online sih? Perasaan bini gue belanja online jalan terus katanya. Gue ngarepin daya melemah padahal katanya. Iya, ini curhatan suami-suami yang istrinya suka belanja online ya. Iya, kelihatannya nggak kemana-mana. Tapi tahunya check out-nya udah 10 paket di depan ya. Dan kayaknya daya belinya kuat aja tuh, malah makin menguat setiap hari katanya. Terus COD lagi. Tahu-tahu suaminya yang ditagih. Ini ada Aristo Chandra, gue sebagai UMKM juga sekarang mode sleep, mending survive dulu, nanti kalau udah benar gerak lagi. Kalau sekarang berdarahnya bukan main, kalau BPS masih bilang tumbuh ya sebagai rakyat kecil cuma bisa iyain aja asal pajak jangan dinaikkan lagi. Ini yang menarik ya, artinya kalau kita lihat UMKM yang memang jualannya adalah offline begitu memang merasakan penurunan begitu. Tapi kalau kita lihat dari case yang tadi disampaikan, komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel ya, kalau istrinya itu belanja online ya biasa-biasa aja, tidak ada penurunan sama sekali. Mungkin ini juga saya kayaknya beberapa waktu yang lalu Zulhas pernah bilang ya, Menteri Zulhas disampaikan bahwa sekarang itu ada pergeseran pola belanja dari masyarakat yang tadinya belanja offline menjadi online gitu. Ini yang kemudian menjadi PR buat pemerintah, lagi-lagi UMKM, entah itu pelaku UMKM ataupun koperasi, tampaknya belum begitu merata ya kemampuannya ataupun literasi digitalnya, karena untuk meningkatkan daya saing ya butuh pendampingan secara berkelanjutan ya, bukan sekali dua kali atau bukan dalam berupa insentif ataupun stimulus semata ya. Dan ya bicara tadi indeks keyakinan konsumen yang turun menjadi alarm berbahaya ya juga kalau misalnya lihat PDB kita di topang konsumsi rumah tangga 54%, ada masyarakat cukup skeptis lah ya terhadap daya beli, kemudian lapangan pekerjaan
Ya, ini jadi betul. evaluasi juga ya. Betul sekali. Baik, kita tinggalkan isu viral yang pertama, kita ke isu viral yang kedua, silakan Ocha. Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sebagai bagian dari transisi energi bersih. Ya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengungkapkan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization atau NEPIO sebagai badan pelaksana program energi nuklir nasional kini telah memasuki tahap harmonisasi katanya. Ya. Oke, baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel. Mengomentari berita yang satu ini ada ini ada Sagita Vina Jakarta, ngeri kalau dikorupsi nanti bocor katanya. Korupsi dikit bisa meleduk gitu. Ya, karena ini berkaitan dengan spek yang diturunkan ya. Betul. Ada markup, kemudian juga spek infrastruktur yang diturunkan. Baik, berikutnya silakan. Oke, berikutnya ada @pandu_tandiono. Aduh, deg-degan gue kalau ngomongin pengembangan energi nuklir di Indonesia. Oke, wajar ya. Ada Bambi_Winarto 09. Gue pikir semua rakyat nervous soal kemampuan kita ngembangin energi nuklir. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan ini, duhai pemerintah. Apakah SDM kita mumpuni? Apakah teknologinya memenuhi standar keamanan? Lalu apakah ada jaminan tata kelola dilakukan secara benar? Jangan akal-akalan anggaran, taunya kualitas infranya bapuk, katanya gitu. Oke. Ini memang menjadi concern masyarakat ya mengenai pengembangan dari energi nuklir yang ada di Indonesia begitu. Tinggal kemudian disampaikan, diedukasi oleh masyarakat, oleh pemerintah maksud saya kepada masyarakat mengenai pengembangan energi nuklir di Indonesia, bagaimana mitigasi risikonya. Karena kalau ngomongin soal energi nuklir, masyarakat sudah terpapar duluan terkait dengan berbagai macam bencana yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di saya lupa, Chernobyl di Rusia, kemudian juga yang di Jepang beberapa waktu lalu, walaupun memang disebabkan oleh tsunami gitu. Ya, masyarakat sudah terpapar bahayanya ataupun image negatif soal energi nuklir duluan. Jadi gimana mengcounter itu dari pemerintah supaya mulai menerima lah ya. Betul. Belum concern soal sumber daya manusia, juga tadi teknologi yang pastinya bukan inisiatifnya saja ya, tapi bagaimana memastikan ekosistemnya benar-benar mumpuni dan memadai sehingga masyarakat juga bisa nyaman dan juga bisa menaruh trust lah ya terhadap inisiatif ini. Baik, ya kita ke isu viral berikutnya. Pemerintah akan mengandalkan Sovereign Wealth Fund dan Danantara Indonesia sebagai salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berharap Danantara terus meningkatkan investasi di tanah air setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Danantara diharapkan menjadi lokomotif untuk mendorong gerbong swasta lebih aktif dalam ekonomi. Ya, Purbaya menilai percepatan investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kehadiran Danantara menjadi kunci agar investasi tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oke, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel. Ada Azini77760. Netizen nih pada paham nggak ya Menteri Keuangan itu lingkup kewenangannya ya pajak dan bea cukai. Kalau Danantara ya lingkupnya Menteri BUMN dan juga Danantara. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan bagaimana menyeimbangkan belanja ataupun mungkin pembiayaan investasi yang berujungnya return kepada pendapatan pemerintah. Mungkin itu porsi dari Kementerian Keuangan ya. Makanya kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengharapkan gitu ya, bukan akhirnya serta-merta mengatur begitu Danantara ya. Oke, kemudian ada @Umar ZK. Nah, gini dong, jangan ngutang pajak melulu ya. Ini tergantung juga ya sejauh apa optimisme kita kepada Danantara. Karena kalau lihat case tadi dari negara-negara lain kayaknya investment di Danantara cukup long term returnnya gitu, nggak bisa serta-merta menjadi acuan juga. Jadi instan begitu ya. Berikutnya ada MZ_Aziz41. Oke Pak, yang penting jujur dan juga transparan itu adalah value yang memang belakangan agak jarang ya masyarakat terpapar sebuah tata kelola yang kemudian baik, memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat begitu ya. Memang tanggung jawab pemerintah dan juga lembaga dan kementerian terkait menunjukkan kinerja secara baik agar kepercayaan atau trust dari masyarakat terus tumbuh begitu ya. Ya. Baik, dan kita tinggalkan ketiga isu viral ini pemirsa di Marketplace dan saham Big Caps ini kembali jadi motor utama ya Ocha ya. Ya. Ya, ini indeks harga saham gabungan ditutup naik 1,37% pada perdagangan Jumat 12 September lalu dan informasi pembahasannya akan langsung kami bawakan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound signifikan 1,37% di perdagangan akhir pekan lalu. IHSG masih menguat di tengah sentimen Kemenq mengumumkan sudah menyalurkan anggaran kas negara yang dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Himbara. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tutup menguat 1,37% di level 7.854,06 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Dalam sepekan IHSG masih terkoreksi tipis di 0,17% dan secara year to date IHSG menguat 10,93%. Seluruh indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku melesat 2,54%. Sektor teknologi menguat 1,61%, sektor energi melaju di 1,57%, dan sektor keuangan menguat 1,26%. Saham konglomerasi dan perbankan BUMN jadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Saham DSSI tutup menguat 6,34% di Rp102.350 per saham dan jadi penopang utama IHSG. Sementara yang jadi perhatian investor, saham perbankan Himbara masih membukukan kenaikan. Saham BBTN tutup melejit 4,06% di Rp1.410 per saham. Saham BBRI tutup menguat 2,45% di Rp4.180 per saham. Saham BBNI terapresiasi 2,26% di Rp4.520 per saham. Saham BRIS menguat 1,13% di Rp2.690 per saham. Dan saham BMRI tutup menguat 0,89% di Rp4.520 per saham. IHSG menguat di tengah sentimen Kementerian Keuangan resmi menggelontorkan anggaran kas negara yang dialihkan dari Bank Indonesia ke Himbara dalam bentuk deposito on call senilai Rp200 triliun dengan tenor pendapatan dalam 6 bulan. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 276 tahun 2025. Dana tersebut sudah resmi disalurkan ke Bank BMRI Rp55 triliun, Bank BRI Rp55 triliun, Bank BNI Rp55 triliun, Bank BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Perbedaan besaran nominal dari penyaluran anggaran tersebut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar masing-masing bank. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Pejabat tinggi Amerika Serikat dan China bertemu di Madrid pada Minggu 14 September untuk menggelar negosiasi dagang lanjutan. Pertemuan keempat dalam 4 bulan terakhir ini memperlihatkan intensitas diplomasi kedua negara usai pemberlakuan kebijakan tarif Trump. Pejabat tinggi Amerika Serikat dan China bertemu di Madrid pada Minggu 14 September untuk membahas sejumlah isu dagang yang sudah lama menjadi ganjalan. Pertemuan ini menjadi yang keempat dalam 4 bulan terakhir, memperlihatkan intensitas diplomasi perdagangan di tengah ketegangan tarif yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam pertemuan kali ini, delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent dan perwakilan dagang Jamieson Greer. Sementara China diwakili oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng serta negosiator utama perdagangan Li Chenggang. Adapun pertemuan sebelumnya digelar di Stockholm pada Juli lalu, di mana kedua belah pihak sepakat memperpanjang gencatan tarif dagang selama 90 hari. Trump sendiri telah menyetujui perpanjangan tarif atas barang asal China hingga 55% yang berlaku sampai 10 November 2025. Sementara itu, isu TikTok untuk pertama kalinya resmi masuk dalam agenda pembicaraan dagang. Washington sebelumnya menetapkan tenggat bagi pemilik TikTok yakni ByteDance untuk melepas kepemilikan operasional di Amerika Serikat sebelum 17 September atau aplikasi itu beresiko ditutup. Meski kesepakatan final belum diharapkan tercapai, sumber pemerintah menyebut kemungkinan besar tenggat akan kembali diperpanjang untuk keempat kalinya. Langkah ini memberi ruang politik bagi Gedung Putih meski bisa memicu kritik dari Kongres yang sebelumnya menuntut penjualan TikTok demi mengurangi resiko keamanan nasional. Berbagai sumber, ADX Channel. Pemirsa, konflik antara Rusia dan Ukraina kian panas yang ditandai dengan serangan terbaru drone Ukraina ke salah satu kilang minyak terbesar di Rusia. Kemudian kilang Kirishi atau Kinev yang berada di Leningrad mendapatkan serangan drone Ukraina pada Sabtu pekan lalu. Serangan ini menjadi penanda tekanan Ukraina terhadap fasilitas energi dan industri Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina pun membenarkan serangan tersebut melalui telegram dan tengah memperhitungkan dampaknya.
Adapun Ukraina memang menargetkan basis militer dan ekonomi, khususnya produksi bahan bakar, senjata, dan amunisi. Sebelumnya ketegangan geopolitik meningkat setelah Polandia menembak jatuh drone di wilayah udaranya saat Rusia melancarkan serangan besar di Ukraina Barat. Penembakan oleh Polandia tersebut menandai pertama kalinya negara anggota NATO melepaskan tembakan dalam perang Rusia-Ukraina. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, dari bursa Amerika Serikat pemirsa, indeks Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada Jumat pekan lalu, didorong oleh saham Microsoft dan Tesla. Sementara di saat yang sama investor masih menantikan pertemuan kebijakan The Fed yang secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga untuk mengimbangi pelemahan pasar tenaga kerja. Ya, dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bursa Amerika pada perdagangan Jumat. Indeks Nasdaq naik 0,45% ke 22.141. Indeks S&P 500 melemah tipis 0,05% ke level 6.584. Kemudian indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,59% ke level 45.834. Sementara itu pemirsa, indeks Eropa ini menutup pekan dengan catatan positif meskipun sedikit melemah pada perdagangan Jumat karena investor berhati-hati menjelang keputusan lembaga pemeringkat Fitch terkait dengan peringkat kredit Prancis. Indeks Stoxx 600 melemah 0,11% ke level 554,74. Indeks DAX Jerman juga melemah 0,23% ke posisi 23.698, sedangkan indeks CAC 40 Prancis menguat tipis 0,022% ke level 7.825. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi IHSG dan juga perdagangan pasar modal, pada hari ini kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gembong Suwito selaku Direktur Edukasi dan Investasi Sahamology. Halo, selamat pagi Mas Gembong, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ocha, baik selalu Mbak Ocha. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Mas Gembong, kalau kita lihat IHSG ditutup cukup melemah pada perdagangan pekan lalu ya di 7.800-an. Kemudian tapi kalau kita lihat juga Bank Himbara sejauh ini masih merespon positif. Anda melihat sejauh apa katalis positif dari kebijakan Menteri Keuangan yang baru ini akan membawa IHSG di level-level positif? Mas Gembong, silahkan. Oke, terima kasih. Ketika bicara minggu kemarin, katalis positifnya satu, yaitu dari sisi domestik, sentimen dan aksi dari Kementerian Keuangan akan menggelontorkan 200 triliun ke likuiditas di pasar, yaitu di 200 triliun untuk di Bank Himbara, terutama di 5 yang diputuskan. Ini menjadi katalis yang sangat positif. Minggu ini juga katalis positif dari eksternal, yaitu kepastian dari The Fed, ya kemungkinan besar akan menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi ini double engine, ya eksternalnya positif dan domestiknya juga positif. Ini yang akan membuat IHSG secara teknikalnya saat ini di 7.854, target di 8.000 masih kelihatan, batas supportnya masih di 7.600-an, kira-kira seperti itu Mbak Ocha. Ada proyeksi yang cukup positif untuk IHSG dalam jangka menengah ini lah ya, mengingat tadi ada dua sentimen utama dari dalam negeri terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan optimisme terkait penurunan suku bunga oleh The Fed. Kalau kita review sedikit terkait dengan ancang-ancang kebijakan yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan yang baru, tampaknya Menteri Keuangan yang baru ini berfokus pada kebijakan-kebijakan yang sangat pro pertumbuhan ekonomi ya. Cuman banyak juga yang kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang dilematis, ada juga resiko-resiko tertentu terkait dengan kekhawatiran defisit APBN yang melebar. Anda melihat sejauh apa sih situasi yang bisa dimunculkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang baru nantinya? Apakah kemudian kalau kita lihat dari segi market ini masih cukup positif lah proyeksinya untuk jangka panjang kalau memang realisasinya bisa positif nih Mas Gembong? Oke, setiap masa ada stylenya dan setiap orang juga punya stylenya. Kalau kita lihat dari dua style Kementerian Keuangan, kalau yang kemarin Kementerian Keuangan lebih fokus kepada area yang disebut ketahanan fiskalnya, kira-kira seperti itu. Jadi ya gimana caranya tetap stabil dari sisi APBN, tetap prudent dan defisitnya dijaga kira-kira kurang dari 3%, kira-kira seperti itu. Nah sedangkan untuk yang baru ini ya
tentunya punya kebijakan yang berbeda, style yang berbeda, di mana kementerian yang baru ini ya lebih ke pro pasar, yaitu ya langsung signifikan biasanya kas negara dalam bentuk ya penempatan di BI 430 ini 50%-nya let's say itu di 200 triliun itu dimasukkan ke dalam sistem ekonomi, yaitu dimasukkan ke sistem perbankan. Jadi ini kita lihat di dua aspek jangka pendek dan aspek jangka menengah panjang. Yang aspek jangka pendeknya dengan adanya gelontoran likuiditas, ini bukan dari kebijakan BI yang harus mencetak uang dan lainnya ya, tetapi ini adalah dana pemerintah, kas pemerintah yang ada di BI. Dan ini memang salah satu yang menjadi faktor ya keringnya likuiditas yang ada di market di 3 sampai 4 tahun terakhir. Ini menjadi suatu solusi jangka pendek ya untuk memberikan likuiditas, kira-kira gitu. Itulah yang membuat jangka pendeknya sentimennya positif ke market. Dan itu bisa diapresiasi dari ya dengan berlakunya payung hukum Jumat kemarin, ya kebijakan itu sentimen positif terutama di Himbara. Yang likuiditas sekarang kering itu ibaratnya ya ada dan itu membuat fleksibilitas dari bank untuk melakukan ekspansi. Nah ini yang menjadi jangka menengah ke panjangnya adalah apakah dari sisi bank bisa menggunakan dana itu sangat produktif atau tidak, itu menjadi challenge-nya. Tetapi jangka pendeknya sentimen market positif. Baik, tadi terkait dengan proyeksi jangka pendeknya ada sentimen yang cukup positif untuk market, tapi tadi jangka panjangnya bagaimana kemudian kembali lagi pada bank-bank Himbara yang sudah disalurkan dana masif ini bisa mengelola dana tersebut dan memberikan return yang positif. Baik, terkait dengan tadi Mas Gembong 200 triliun dana ditempatkan bentuknya ini kan deposito on call ya. Kemudian ada cost of fund sekitar 4% bagi margin bank penerima. Reviewnya implikasinya akan seperti apa sih Mas Gembong? Yes, kalau kita lihat dari sisi bisnis jangka ya, menengah ke panjang, ini menjadi satu tantangan buat bank. Kalau di awal bisnis bank itu dengan kasa kurang dari 2%, ya NIM sekitar 4-5% itu bagus. Nah ini cost of fund dengan 4% dengan konsep deposito on call, ya 4% itu kalau secara perbankan cukup besar, cukup tinggi. Nah ini jadi satu tantangan, apakah dari sisi bank mampu menyalurkan dari sisi ya likuiditas yang tinggi dari sisi pemerintah tersebut dalam bentuk ya hal-hal yang bisa menggerakkan ekonomi, terutama ekspansi, pertumbuhan kredit maupun konsumtif atau produktif. Kira-kira di situ. Tapi ya itu bisa dilihat nanti ya dalam 3 bulan terakhir, ya 3 bulan ke depan bagaimana ya pertumbuhan dari sisi kreditnya, pertumbuhan dari sisi investmentnya, dari sisi semuanya. Nah itu terkait dengan profitability dari sisi perbankannya. Tetapi ya itu menjadi acuan kita. Ya jangka menengah menjadi tantangan. Karena cost of fund 4% itu cukup besar buat bank. Baik. Kemudian ada larangan penggunaan dana untuk kemudian membeli SBN atau SRBI. Nah kemudian Anda melihatnya gimana nih kemudian bank bisa menyalurkan 200 triliun rupiah ini dalam waktu yang relatif singkat tapi kemudian efektif disalurkan ke sektor real, Mas Gembong? Ya betul. Nah ini yang menjadi satu tantangan. Kenapa? Karena selama ini dengan SRBI adalah paket kebijakan dari BI ya di mana ya itu at least ya seperti gaya deposito ataupun obligasi tapi jangka pendek. Returnnya sekitar 5,5 sampai 6% Mbak, gitu kan. Bayangkan ketika kita sebagai bank dapat dana 2% masukkan SRBI aja dapat 5% marginnya sudah dapat tuh, gitu kan. Itu nggak ngapa-ngapain ibaratnya seperti itu. Nah di SRBI sendiri ada tren kenaikan yang cukup signifikan. Ya saat ini sekitar 800 sampai 900 triliun. Ini yang membuat liquidity di market juga kering. Oleh karena itu, dengan kebijakan sekarang, BI ya terutama bank itu dikasih kebijakan tidak boleh masuk di SRBI, inilah menjadi pendorong untuk kebijakan dari sisi perbankan untuk penyaluran di sisi kredit, baik konsumtif maupun produktif. Ya, tapi kalau nanti karena udah larangannya jelas,
tidak boleh di SRBI. Harapannya apa? Untuk memberikan stimulus ke pasar, memberikan pertumbuhan. Nah, uang mengalir di masyarakat tentunya dalam bentuk kredit dan sisi produktivitas. Kira-kira seperti itu. Jadi ini menjadi satu tantangan dan lihatnya nggak bisa untuk 1, 2 atau beberapa minggu, tetapi let's say efeknya adalah kira-kira minimum 3-6 bulan ke depan. Sejauh mana efektivitas dari sisi perbankan dalam menumbuhkan pertumbuhan yang dirancang oleh pemerintah. Baik, 3-6 bulan ke depan adalah waktu krusial untuk kita menilai ataupun mengevaluasi bagaimana kinerja para perbankan ini dengan kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Tapi resiko kita ambillah keuntungan paling positif dan juga resiko terburuknya supaya kita kemudian investor juga mungkin bisa teredukasi lebih lagi terkait dengan kinerja perbankan ini. Baik buruknya seperti apa nanti dampak ataupun implikasi ke depannya, Mas Gembong? Oke, kalau dari sisi kinerja perbankan saat ini, kinerja laporan keuangan itu mengalami penurunan. Karena perbandingannya 2022-2023 terutama itu puncak-puncak dari pertumbuhan dari sisi profitabilitas perbankan. Ya. Nah, kenapa? Karena saat ini ekonominya lagi slow down. Ya, pertumbuhan dari sisi kredit, daya beli masyarakat rendah, otomatis ini butuh rangsangan. Rangsangannya yang dilakukan adalah ya ini dengan ada likuiditas 200 triliun masuk ke sistem perbankan, harapannya perbankan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi baik konsumtif maupun produktif. Nah ini challenge-nya kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Gembong. Tadi itu dia review bagaimana kemudian proyeksi-proyeksi yang dihadirkan dari kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Kita masih akan bahas lebih lengkapnya, khususnya juga membahas saham-saham pilihan. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan melihat bagaimana pembukaan perdagangan ataupun posisi IHSG pada pagi hari ini. Baik, kita lihat bersama-sama di sini IHSG tampak menguat 0,58% ke 7.900-an. Kemudian untuk top gainers ini ada BMRI, ada SMIL, kemudian ada BSBK, ada MBMA dan juga FUTR. Sementara itu pemirsa top losers datang dari Indi, kemudian Arci, PACK, ada MPXL dan juga PPRI. Sementara itu secara sektoral pemirsa penguatan dipimpin oleh sektor teknologi, disusul keuangan, infrastruktur dan juga properti. Baik, sekarang kini kita akan melihat pemirsa bagaimana pembukaan bursa Asia pada perdagangan pagi hari ini. Nikkei dibuka menguat 0,8%, kemudian STI menguat 0,02%, Kospi melemah 0,12%, sementara Hang Seng melemah 0,19%. Kita beralih ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan pada perdagangan hari ini pemirsa. Kita lihat di sini ada BMRI, kemudian ada MBMA, ada TINS, kemudian ada Telkom dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas dialog kita selengkapnya bersama dengan Mas Gembong Suwito. Baik Mas Gembong, tadi kalau kita sudah bahas dari sentimen dalam negeri, kalau kita lihat terkait dengan data inflasi Amerika Serikat ya di CPI 2,9%, memunculkan ekspektasi lebih luas terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed. Apakah kemudian sudah terprice in dengan posisi IHSG di pekan lalu ataukah kemudian masih ada penguatan cukup signifikan masih akan terjadi oleh karena katalis positif ini nih Mas Gembong? Ya Mbak, kalau kita bicara dari sisi globalnya, The Fed ya pasti kira-kira di tanggal minggu ini di 17-18 kemungkinan besar lebih dari 90% keyakinan dari sisi market ya The Fed akan pangkas suku bunga. Dan itu periode pertama di tahun ini. Kemungkinan besar minimum 2 kali. Kenapa? Data menunjukkan data inflasi ya kurang dari 3% target, tetapi yang paling utama adalah sektor tenaga kerja yang terus melalui pelemahan. Nah, jadi kalau di sisi ya domestik sendiri IHSG ini menjadi suatu katalis yang positif di lokal maupun dari sisi global. Ini yang menumbuhkan kinerja dari ya capital. Ya, harapannya apa? Ada terjadi capital inflow di market lagi. Ya karena kemarin sejak Mei awal tahun sampai sekarang capital outflow-nya cukup besar. Nah ini sudah mulai masuk lagi dengan adanya cut rate ini. Ya kira-kira seperti itu.
Baik, ada proyeksi yang positif untuk IHSG dalam waktu dekat ini seiring dengan peningkatan capital inflow ya. Kalau kita review Mas Gembong dari sejumlah saham yang saham perbankan yang menguat signifikan pada perdagangan pekan lalu untuk proyeksi pekan ini. Kalau kita review sedikit di pekan lalu ada BBTN yang menguat 4%, kalau BRI ini penguatan 2%, BBNI juga sekitar 2%. Anda melihat dari beberapa perbankan besar khususnya perbankan Himbara, mana sih yang kebetulan paling diuntungkan dari injeksi dana pemerintah 200 triliun rupiah ini, Mas Gembong? Oke, secara overall 5 bank itu katalisnya positif. Ya. Oleh karena itu, BPTN dapat kucuran sekitar kalau nggak salah di kisaran di 15 triliunan, gitu kan, dan itu juga positif. Nah, BRI, Mandiri, ya, dan hari ini kenapa kita rekomendasi Bank Mandiri, yaitu memang katalis positif dan secara price action-nya itu sudah sangat-sangat valuasinya sangat murah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau lihat ya, secara kinerja, maka potensi upside-nya dengan adanya faktor tersebut kita lebih pilih ke Bank Mandiri dan BRI. Kira-kira gitu. Untuk yang katalis positifnya cukup kuat ya dari sisi gelontoran dana 200 triliun tersebut. Baik, ada proyeksi yang positif untuk Mandiri dan juga BRI. Tapi kalau secara umum Anda melihat valuasi saham-saham perbankan besar, saat ini Anda melihat masih menjadi angka-angka yang menarik untuk kemudian entry saat ini, atau kemudian masih ada perlu kita wait and see untuk menantikan retracement, atau seperti apa Mas Gembong? Oke, kalau secara valuasi hampir mayoritas rata-rata perbankan itu sudah undervalue dilihat dari valuasi 5 sampai 3 tahun terakhir ya kinerjanya. Jadi untuk saat ini periodik long term atau mediumnya itu katalisnya positif dari semua big bank tersebut, gitu kan. Tetapi kalau kita bicara September, apakah ada koreksi? Ya statistik itu ada, tetapi itu minor. Oleh karena itu, ini ada sentimen positif lagi terkait dengan ya gelontoran dana 200 triliun untuk menambah likuiditas. Ya ini yang menyebabkan jangka pendek September ini harusnya ya menjadi September ceria untuk di saham-saham kita. Baik, September ceria untuk perbankan Big Caps dan juga khususnya perbankan Himbara ya. Kita ulas satu persatu lebih lengkapnya di saham-saham pilihan yang direkomendasikan Mas Gembong. Di sini ada BMRI, MBMA, TINS dan juga TLKM. Secara teknikal atau ada katalis positif lainnya, seberapa menarik BMRI dibandingkan dengan saham-saham perbankan besar lainnya? Oke, nah BMRI atau Mandiri saat ini itu sangat menarik. Kenapa? Karena kalau di sisi valuasi, rata-rata valuasi di 5.500 sampai 6.000 itu secara valuasi ya, dengan titik tertingginya di level pada saat tahun kemarin itu 7.300, 7.400. Jadi ya upside-nya masih cukup lebar ya dari sisi Mandiri ini. Yang kedua, terkait dengan jangka pendeknya, katalis positif dari gelontoran Himbara ya 200 triliun tersebut, yes, yang belum mengalami kenaikan signifikan itu Mandiri, dan itu terbukti hari ini langsung signifikan ya. Baik. Jadi ini secara valuasi menarik, secara fundamental dan sentimen ya itu juga cukup menarik. Teknikalnya sekarang ya BMRI ketika di batas-batas 4.400, 4.500 ya target upside-nya di level 5.000 itu cukup menarik Mbak. Kira-kira baik, untuk BMRI masih ada potensial upside terbuka lebar. Pilihannya rekomendasi buy dengan support 4.420 dan resistensi di 5.000. Kita beralih ke saham MBMA. Ada proyeksi yang positif dari pergerakan teknikal atau seperti apa Mas Gembong? Oke, dari sisi komoditi ya terutama dari sisi emas, nikel dan lainnya itu komoditi cenderung naik signifikan. Nah, itu belum terapresiasi di beberapa ya perusahaan-perusahaan terutama dari sisi contoh dari sisi nikel dan lainnya. Kita melihat dari sisi MBMA menarik ya, pertama dari sisi valuasi. Valuasi wajarnya kisaran di kita hitung di 5.500 ya, sampai 600. Nah, sekarang di kisaran kurang dari 500 itu menarik. Dari sisi teknikal juga ketika supportnya tidak bisa ditembus di 450-an, ya sekarang upside-nya range di level minimum 500 sampai 540. Itu yang pertama. Terus yang kedua, grupnya dari MBKA Group ya itu posisinya akan IPO, salah satu IPO yang jumbo ya. Baik. Ya, dan teman-teman kan bisa tahu bahwa IPO jumbonya dari sisi emas dengan posisi market cap yang cukup besar, ini yang menjadi satu katalis positif tambahan ya itu dari sisi MBMA.
Jadi ya kita merekomendasikan buy berdasarkan valuasi, teknikal, dan katalis positifnya di NDMA. Baik, tadi ada 3 katalis positif, baik itu dari segi komoditas, kemudian dari teknikal, sampai ke rencana IPO ya dari grup perusahaan. Kita ke saham TINS, rekomendasinya seperti apa, Mas Gembong? Ya, TINS juga sama dari sisi komoditi ya, saat ini di level 1.100 ya. 1.100 menarik karena target kita di level TINS itu 1.300, sehingga ya dengan posisi di bulan ini, bulan di sisi komoditi kenaikan, dan secara teknikal kemarin itu ada ya uptrend dari sisi pendekatan analisis teknikal, sehingga kami rekomendasi TINS untuk swing trade ya selama di kurang dari di atas dari 1.000 itu masih cukup menarik dengan target 1.300. Baik, untuk TINS rekomendasikan swing trading tadi dengan target price di 1.300, rekomendasi buy. Untuk Telkom terakhir nih Pak Gembong, seperti apa rekomendasinya? Ya, Telkom itu ibaratnya ini begitu katalis positifnya luar negeri dapat, cut rate, terus ya harapannya inflow masuk ya, maka all blue chip terutama di Big Bang, terus Astra, Telkom ini akan menjadi sentimen dan katalis positifnya. Jadi Telkom ini ya kenapa kita appreciate ya, karena satu dari sisi valuasinya kita rasa itu masih under value. Target realistisnya di valuasi Telkom itu kisaran di 4.000-an, kira-kira seperti itu. Nah, 3.500 itu paling minim. Secara teknikal, ya ini sudah mulai ada katalis positif inflow investor asing masuk di Telkom. Ya, Telkom saat ini kemarin sempat menyentuh di 3.500, terus retrace, sekarang di 3.000, 3.100. Maka 3.100 ini area-area stabil untuk target di 3.500 DP kita. Baik. Namun stop loss ya itu kira-kira kalau ya pergerakan di bawah 3.000 itu stop loss di Telkom. Baik, untuk Telkom sebagai saham blue chip besar ini ada terdampak positif dengan katalis-katalis yang ada. Tadi direkomendasikan buy di support 3.000 dan juga resistance di 3.500. Itu dia tadi ulasan untuk 4 saham pilihan yang sudah kita bahas bersama-sama. Mas Gembong, satu pertanyaan terakhir, proyeksi IHSG Anda lihat hari ini support dan resistensinya seperti apa, dan kemudian strategi investasi yang perlu diterapkan oleh investor baiknya seperti apa sih? Silakan Mas Gembong. Oke, kalau secara statistik September itu biasanya korektif. Jadi dari sini teman-teman bisa waspada kalaupun masuk secara bertahap. Namun ada anomali. Ya, anomali baik secara global itu dengan cut rate, dimulainya cut rate, terus ya BI juga kebijakan suku bunga terus turun, sudah 3 kali, kemungkinan besar juga akan dipangkas lagi. Ini pesan ke market adalah pro pertumbuhan. Dengan pro pertumbuhan dengan suku bunga rendah, maka katalis positif untuk di saham itu sangat positif. Sehingga untuk IHSG minggu ini target kita masih positif, ya target saat ini di 7.854 harga, targetnya adalah di level 8.000 ya. Yang kedua dari sisi support dari IHSG tidak tembus di level 7.600, itu masih area-area yang masih aman dan cenderung untuk naik. Asal satu poinnya, grup-grup ya konglomerasi ya market cap yang besar itu tidak koreksi yang signifikan, itu IHSG masih relatif, masih targetnya masih aman di level 7.950 sampai 8.000 untuk minggu ini. Terima kasih. Baik, itu dia tadi support di 7.600-an dan resistensi 8.000-an. Kita nantikan proyeksi positif dari IHSG bisa betul-betul terrealisasi sepanjang pekan ini, setidaknya di tengah katalis positif dari dalam negeri dan juga mancanegara. Terima kasih banyak Mas Gembong Suwito sudah bergabung bersama dengan kami, Direktur Edukasi dan Investasi dari Sahamology. Salam sehat Mas Gembong, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Aca, terima kasih semuanya. Baik pemirsa, kita akan menghadirkan informasi beragam lainnya usai jeda berikut ini, dan kita akan kembali dengan rekan Wiki Adrian. Ya, Ocha dan juga pemirsa, informasi yang akan kami sampaikan nanti adalah terkait dengan ITMG yang rencananya akan membagikan dividen interim. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, kita ke informasi emiten terkait dengan
emiten tambang dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG ini memastikan selalu mempertimbangkan dan membagikan dividen interim ke pemegang saham. Ya, Direktur PT Indo Tambang Raya Megah Tbk Julius Kurniawan Gozali mengatakan bahwa perseroan selalu mengedepankan shareholder value. Manajemen perseroan pun menegaskan bahwa dividen interim akan dibagikan namun belum diputuskan besarannya. Adapun secara historis perseroan tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak tahun 2008. Nilai dividen interim terbesar yakni pada tahun 2022 sebesar Rp4.128 per saham. Setelah itu pada tahun buku 2023 di mana besaran dividen interim sebesar 2.660. Sementara itu pada tahun 2024 untuk tahun buku di tahun tersebut perseroan membagikan dividen interim sebesar Rp1.228 dengan dividen final sebesar Rp2.245 per lembar saham. Sementara itu, pemirsa, emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA membidik kinerja pendapatan yang positif hingga tutup tahun 2025. Ya, pemirsa, ini Direktur TOBA yaitu Juli Oktarina memproyeksikan terkait dengan kinerja pendapatan tahun penuh 2025 ini dapat melonjak 2 kali lipat jika dibandingkan capaian semester 1 tahun 2025 yang tercatat 172,2 juta dolar Amerika. Emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA membidik kinerja pendapatan yang positif hingga tutup tahun 2025. Direktur TOBA Juli Oktarina memproyeksikan kinerja pendapatan tahun penuh 2025 dapat melonjak 2 kali lipat dibandingkan capaian di semester 1 2025 yang tercatat 172,2 juta dolar Amerika. Artinya hingga tutup tahun 2025 TOBA menargetkan pendapatan atau top line sekitar 344 juta dolar Amerika. Sementara dari sisi segi bottom line, TOBA memproyeksikan kinerja laba bersih akan membukukan kerugian. Ini disebabkan adanya kerugian divestasi non-kas 2 anak usaha pembangkit listrik tenaga uap sebesar 96 juta dolar Amerika. Kendati demikian, kerugian tersebut dinilai tidak berdampak pada arus kas, justru menghasilkan tambahan dana segar berupa pemasukan ke dalam kas TOBA sebesar 123,6 juta dolar Amerika. Sementara itu, SVP Corporate Finance and Investor Relations TOBA, Mirza Hipi menyampaikan kinerja perusahaan masih dipengaruhi kondisi pasar batu bara yang saat ini cenderung melemah. Meski begitu, dalam beberapa pekan terakhir terlihat adanya tren perbaikan harga. Kinerja kuartal 2 2025 belum sepenuhnya mencerminkan hasil akuisisi yang rampung pada akhir Maret lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR membuka peluang untuk berinvestasi di ruas tol milik BUMN Karya. Ya, pemirsa, langkah ini kemudian sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk terus dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Jasa Marga menyatakan akan memilih ruas tol baru yang terkoneksi dengan tol existing dan memiliki prospek baik ke depan. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Apurwantono menjelaskan investasi dapat dilakukan dengan porsi minoritas. Hingga semester 1 tahun ini serapan capex tercatat 4,95 triliun rupiah dan ditargetkan 10 hingga 12 triliun rupiah pada akhir 2025. Sejumlah proyek tol yang masih berjalan antara lain Jakarta Cikampek 2 Selatan, Jogja Bawen, Solo Jogja, YIA Kulon Progo, Purbolinggo Banyuwangi, dan akses Patimban. Kemajuan proyek masih bergantung pada proses konstruksi dan pembebasan lahan yang dianggarkan pemerintah. Meskipun jumlah hari libur semester 2 lebih sedikit, namun lalu lintas di tol regional metropolitan masih ramai. Jasa Marga menargetkan pendapatan tol tercapai melalui penyesuaian tarif dan penjagaan standar pelayanan minimum atau SPM. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan di Abu Dhabi secara khusus bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab atau PEA, Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Ya pemirsa, ini kedua pemimpin sepakat untuk mempererat kerjasama bilateral lebih erat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Pertemuan pemimpin negara ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan persahabatan dengan negara sahabat di kawasan. Fokus pertemuan bersama Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan ini adalah memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini. Kerjasama di berbagai bidang strategis termasuk sektor perdagangan dan investasi juga menjadi perhatian utama kedua negara. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Abu Dhabi juga semakin menegaskan posisi Indonesia yang aktif dalam mendorong kerjasama global serta kemitraan strategis. Indonesia menekankan pentingnya kerjasama antar negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dalam memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab juga sepakat untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih erat dan produktif. Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan juga berkomitmen untuk terus memperluas kerjasama dengan Indonesia. Dari Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, IDEX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa kita ke informasi lainnya terkait dengan informasi dari dalam negeri. Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan insentif ekonomi 8+4 hingga akhir 2025. Salah satunya, sebagian pajak pekerja sektor restoran akan ditanggung negara. Paket stimulus ekonomi 8+4 tersebut diantaranya 8 program utama dan 4 tambahan yang mencakup berbagai program mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate hingga perluasan insentif pajak yang berlaku hingga akhir 2025. Insentif pajak ditanggung pemerintah atau DTP yang sebelumnya hanya berlaku untuk industri padat karya kini diperluas di sektor lain termasuk pajak pekerja perhotelan, restoran dan catering atau HoReCa akan ditanggung oleh negara dan program lain yang akan diperpanjang adalah bantuan pangan yang dipastikan berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Selain itu pemerintah juga menyiapkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja ojek online di mana iuran dibayarkan 50% oleh pemerintah. Fasilitas tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga jaminan kehilangan pekerjaan serta dukungan akses perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Menko Erlangga menegaskan stimulus ekonomi 8+4 ini yang dijalankan pemerintah untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Disiapkan pos anggarannya. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke sektor perluasan sektor lain. Kemudian juga program bantuan pangan yang... Ya, pemirsa sebelum kita akhiri Market Plus, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:28 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG bergerak menguat 7.905,625, menguat 0,69%. Sementara top gainers diantaranya adalah ada Bank Mandiri, BBCA, BSBK, CDA dan juga SNPL. Ya, seperti itu dari top gainers tadi sudah disebutkan. Dari top losers pemirsa ada WIRG, kemudian Arci, Bufa, IMPC, ESA, kemudian dari sektoral ada penguatan yang dipimpin oleh infrastruktur, cyclical, properti, energi, sementara sektor yang melemah ada kesehatan dan juga industri. Dan pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Plus. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa memberikan inspirasi dan juga informasi menarik untuk Anda. Karena urusan investasi harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Andrian. Saya Rosalin Ciu, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.